Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena udah umum nih, pepatah udah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh lah ya sayang-sayangan. Oke, saya sendiri Ibtisam Ulima Zada yang akrab dipanggil Zada seperti itu. Nah, salam semuanya di hari ini, yakni FPRB mengadakan podcast kembali yang pastinya sangat seru. Karena dengan slogannya yakni FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Nah, tak lupa juga ya kalau sudah di podcast yang benar-benar udah menyatu dengan alam ini, di sebelah saya nih siapa ya sekarang yang benar-benar udah kelihatan milenial banget nih teman-teman. Ya pastinya juga sesuai pepatah lagi, karena kalau udah belum kenal ya belum sayang juga. Oke, langsung saja nih. Bersama Kak siapa ya di sini? Nama lengkap Boleh Nama nama lengkap. lengkap. Halo, nama saya Aditya Lukiswara Madiasta Warman. Oke, akrab dipanggil siapa nih? Kak Mada. Kak Mada ya teman-teman ya. Nah, Kak Mada ini udah banyak banget nih pegiat di Sampang juga ya Kak ya, termasuk Ya. seperti Wakil Ketua Sanggar Teater Samudra ya. Iya. Kayak itu juga. Terus dari salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Madura seperti itu. Iya, Dan salah benar. satu anggota Hima juga. Jadi Hima. benar-benar udah produktif banget nih teman-teman. Nah, tak lupa juga kalau udah narasumber kita kesini, kita boleh dong ya tanyain dulu, genit sedikit dulu. Nih Kak Mada nih, perjalanan dari rumah menuju ruang podcast yang alam banget nih dari FPRB yang baru pastinya, bagaimana nih Kak perjalanannya? Alhamdulillah macet ya. Oh macet, oke. Sampang nih ya, macet Padahal udah. Sampang ya. Ternyata bisa lah jadi kota metropolitan kalau Oke, kayak gitu ya. boleh. Jadi teman-teman boleh nih ya dari sekarang di note dulu kalau udah jadi metropolitan Sampang ya, seperti itu. Seru nggak sih Kak perjalanan ke sini? Seru, Oke, lewat gang, Oke. masuk gang, banyak ya. ya menelusuri ya kan. Bener. Jadi udah banyak nih teman-teman, dari Kak Mada sendiri perjalanan ke sini juga bukan yang hal yang mudah, tapi nggak susah juga Kak ya kalau ke sini, karena memang di Benar. sini kita seru-seruan Iya ngobrol dong. santai seputar apa sih sekarang temanya. Oke, kita beritahu terlebih dahulu bahwasannya darurat sampah. Ayo milenial lakukan perubahan. Maka dari itu sesuai dengan temanya kita akan ngobrol santai nih terkait apa sih tema yang akan kita bawakan hari ini, mulai dari darurat sampah nih Kak. Boleh dong Kak dipaparkan sedikit kalau udah Kak Mada sendiri mengenal, mendengar kata sampah. Sampah ya. Oke. Sampah itu kan berarti terkadang orang menyimpulkan bahwa hal itu barang yang tidak berguna ya dong. Oke, iya. Iya Oke, dong. Ya kan? Setuju nih. Nah, sampah ya. Nah, ketika kita generasi milenial dong ya, Iya, kita tahu sampah seperti apa. iya. Nah, padahal sampah kalau disimpulkan lagi, ditelusuri lagi bukan hal yang tidak berguna juga. Iya. Banyak juga hal-hal atau manusia-manusia di abad sekarang ini Iya. yang menggunakan sampah sebagai hal yang sangat berguna. Oke. Ya dong. Ya, oke. Jadi dari paparan ya dari Kak Mada sendiri, sampah ini ya berbahaya ya berguna gitu ya. Berbahayanya ketika kita memang tidak melakukan atau menggunakannya secara yang baik atau yang wajar, namun berguna ketika kita menggunakannya secara yang layak seperti itu. Benar sekali. Nah, karena sesuai dengan tema kita juga, bagaimana sih milenial ini bisa melakukan perubahan? Mungkinkah ada satu inovasi dari milenial sendiri? Nah, untuk Kak Mada, sudut pandang Kak Mada untuk milenial sekarang terkait bagaimana cara pembuangan sampah terlebih dahulu. Bagaimana? Nah, oke. Tentu saja kita udah mengenal Ya. tempat sampah pastinya. Oke, ya. Tempat Umum sampah. ya. Ya, umumnya tempat sampah dong. Kalau kita bicara sampah ya berarti tempat Oke. sampah dong. Harus dibuang di mana kan? Ya. Tempat sampah, bukan di sampah. sungai. Oke. Bukan di sungai. Atau enggak di pinggir-pinggiran sampah biasanya. Di pinggiran tempat sampah biasanya. Meskipun umum ya Iya, masih padahal ya. umum ya, padahal ya. Padahal sampah sendiri ya udah ada tempatnya gitu ya. Oke. Cuman ya gitu ya. Mungkin emang kesadaran kita sebagai milenial, mungkin mereka udah kenal namanya mager kan, istilah Oke, mager, milenial malas banget gerak nih, milenial ya, banget. malas gerak dong ya. Padahal tempat sampahnya ya 5 meter, Oke. nggak nyampe ya, Iya. kayak cuman berapa langkah Oke. gitu, tinggal pungut, buang gitu. Mm, Tapi ya tetap
kadang masih banyak yang dia tiduran, buang sampahnya, Oke. berantakan semuanya. Iya, iya, oke, oke. Jadi meskipun seberapa dekat pun ya tempat sampah yang sudah disediakan, kadang memang belum kesadaran juga ya dari Iya. milenial sendiri. Nah, karena sesuai dengan podcast hari ini ya, Forum Pengurangan Risiko Bencana pun akan membawakan tema ini, tak luput juga untuk memberikan tujuan dan sasaran pada masyarakat, terlebih untuk milenial sendiri. Nah, ini Kak juga ya, kalau kita membahas nih ya studi kasus tentang bagaimana edukasi kepada siswa yang dasar atau siswa sekolah dasar maupun sampai tingkat hari ini tetap saja masih membuang sampah meskipun banyaknya warning, slogan, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, bukan buang sampah seenaknya gitu. Nah, ini yang disalahgunakan gitu ya Kak ya. Nah, jadi bagaimana nih inovasi dari milenial sendiri termasuk Kak Mada yang bisa menjadi perwakilan atau pelopor dari milenial membuang sampah? Jadi ya karena saya generasi milenial ya. Ya. Sebenarnya generasi milenial itu kan udah lama juga udah di dunia ini. Oke, iya, Dan dikenalnya tahu, gitu ya. iya. Dan tahu kan gimana caranya buang sampah yang baik. Cuman kadang kan emang kesadaran Ya. kurang ya emang dari teman-teman sekalian, teman-teman saya mungkin Ya. yang generasi milenial. Generasi milenialnya Milenial. saya gitu kan ya sekarang. Nah, untuk inovasinya sih ya mungkin kita anggap saja kita sebagai pelopor di sini ya. Oke. Kita sebagai pelopor yang mengerti bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sampah ini. Ya. Kita buang dengan baik. Nah, ya mungkin banyaknya kalau saya bilang teguran sih mungkin udah kuno. Oke. Tapi kayak khususnya kayak anak SD, SMP, Ya. sepertinya mereka akan terpancing ketika ada contoh Oke, dari ya. guru-gurunya, ya enggak sih? Iya, iya. Karena kita milenial kan sekarang bisanya cuman melihat, Iya. wah orang ini nih kayak gini. Kita kan milenial kayaknya tercipta untuk jadi netizen gitu enggak? Oke, oke, Iya oke, dong. ya, oke. Ya kan? Jadi kan kayak wah ini orang kayak gini nih, wah nggak buang sampah, ya mereka bakal ngikutin dong. Iya. Nah jadi kita sebagai pelopor ya kita tunjukkan kalau kita emang benar-benar buang sampah pada tempatnya, memanfaatkan sampah tersebut sehingga bencana di Sampang, banjir terutama, Iya. itu ya juga ya rendah lah nanti. Oke, jadi meskipun kembali lagi kepada kesadaran gitu ya, Kak, ya, kesadaran dari milenial iya, dari masyarakat iya gitu. Jangan pernah menunggu juga, aduh kan masih ada pelopor nih, pelopor sampah yang akan buang sampah. Ya nanti saja lah ya kalau aku sendiri gitu atau teman-teman yang masih sangat mudah gitu ya dengan slogan buang sampah seenaknya aja deh. Toh juga kalau buang sampah pada tempatnya lama, terlalu jauh seperti itu ya Kak ya. Nah, teman-teman juga pastinya pengen tahu juga nih Kak, bagaimana kakak sendiri sekarang ya untuk bisa menjaga membuang sampah, atau memang kakak sendiri masih leyeh-leyeh nih untuk membuang sampah pada tempatnya? Gila, pertanyaannya keren banget Oke. nih. Kenapa bisa gitu? Karena saya salah satu enggak sih. Oh, salah satu. Karena saya salah satu orang yang terkadang malas untuk membuang sampah di tempatnya. Oke. Tapi alhamdulillah bisa sadar karena udah ada yang menyadari dari orang tua saya. Orang tua saya ya, ayo nak buang sampah yang benar gitu. Agar tidak berantakan ya kan? Ya dong. Nah, jadi ya udah buang sampah aja. Wong apa sih susahnya buang sampah? Wong tinggal kita juga yang makan, kita juga yang ngabisin makanannya. Bungkusnya ya kali ditelantarkan kan. Iya, Ya. Tempat sampah juga deket, ya di rumah pasti ada lah. Mungkin udah ada di rumahnya tempat sampah. Oke. Silakan beli tempat sampah. Ini notes ya untuk teman-teman di sana yang masih belum punya gitu ya. Oke, jadi dari Kak Mada sendiri juga memberitahukan bahwasannya juga parenting bukan hanya dari sekolah saja ya Kak ya, namun Iya. orang tua juga Iya. bisa ini menjadi parenting buat anak-anaknya, bahwasannya pentingnya cara kita membuang sampah dengan baik dan benar. Kita membedah lagi nih semakin luas dari tema kita yakni darurat sampah. Nah, menurut Kakak sendiri sekarang di Sampang ya, di Kota Sampang sendiri, masih banyak nggak sih Kak pelaku-pelaku orang yang membuang sampah sembarangan? Ngeri sih. Di Sampang ini walaupun julukannya bukan kota metropolitan, Oke. tapi sampah, apalagi di daerah Wijaya Kusuma
monumen terutama. Oh, oke. Itu udah kayak taman-taman gitu. Padahal sampah udah disediakan berapa meter gitu. Berapa meter itu udah ada sampah gitu loh. Jadi tempat sampah terus berapa meter lagi tempat sampah. Tapi tetap aja orang-orang kadang buang di sebelah tempat sampah. Bukan Oh, iya, di oke, tempat oke. sampahnya. Mm. Jadi kan ya agak agak iris sih, agak gimana gitu ya. Oke. Jadi sebagai kakak sendiri pernah nggak sih menegur orang untuk bisa membuang sampah pada tempatnya gitu? Kalau saya pribadi sih pernah negur orang untuk buang tempat sampah. Ya kebetulan teman saya sendiri Oke. ternyata, walaupun dia kakak kelas ya. Suatu saat dia buang sampah, dia habis makan pentol. Kalau di sampah kan pentol kan, makan Oke, ciri khasnya pentol dong. Oke. Makan pentol, dia pentolnya habis, bungkusnya ada, tidak dimakan juga sih. Dibuang bungkusnya, tapi buangnya bukan ke tempat sampah, malah buangnya ke pinggirnya tempat sampah. Oke. Jadi aneh aja. Padahal udah jelas-jelas di depan mata, tapi ya saya tegur aja sih. Buanglah di tempat sampah, susahnya buang apa sih kan gitu. Oke, ya ya. Ya, akhirnya dipungut terus dibuang. Oke, jadi perlu juga kadang kayak teguran gitu ya, nasihat dari Perlu sih. teman-teman juga gitu ya. Perlu. Namun teman-teman meskipun kita bilang gitu ya di taman ataupun di ruang-ruang terbuka ada banyak tempat sampah yang sudah disediakan. Namun kembali lagi nih pada kesadaran kita sendiri. Nah, perlu nggak sih Kak kita adakan kepatuhan membuang sampah? Jadi selain slogan, selain secara umum kita menegur ataupun menasihati itu perlu nggak sih? Perlu sih. Karena kan kalau sampah yang namanya sampah ya, kalau dibuang sembarangan ya nggak akan kemana-mana, dia tetap ada di situ aja, malah bikin banyak apa ya, kayak risih gitu gak sih kalau ngelihat sampah berserakan, kan risih kan maksudnya. Nah apalagi di Sampang terutama itu banyak juga kayak sampah gitu-gitu kan banyak gitu, jadi berserakan. Oke. Gitu kan. Iya, iya. Jadi ya kayak risih gitu, jadi ya perlu sih kayak kepatuhan dalam membuang sampah di tempatnya ya. Oke, terutama. Jadi sesuai Di tema tempatnya. kita juga nih ya Kak ya dan teman-teman semua atau sekalian, bahwasannya darurat sampah nih ya. Jadi bukan hanya terlihat dari lingkungan kita saja, namun dari kita sendiri dulu, apakah kita bisa menyadari itu caranya dengan membuang sampah yang benar dan baik gitu. Jadi benar-benar dari kita sendiri dulu, jangan Iya. pernah menegur orang lain ketika kita sendiri belum baik gitu ya, Iya. belum bisa menerapkan itu dengan Iya, iya. tepat mungkin seperti itu. Nah, namun nih Kak ya, kita sekarang sudah melonjak pada tema berikutnya ya. Nih kalau tadi ada kata kalau sampah itu terkadang memang benar-benar yang tidak berguna gitu. Nah, sekarang yang berguna. Nah, menurut Kakak dari sudut pandang Kak Mada, maksud sampah untuk berguna itu seperti apa? Dari sudut pandang milenial juga. Sudut pandang milenial. Ya. Sudut pandang saya dong. Oke. Ini sampah berguna. Pernah lihat gak kayak sampah? Ya sampah kayak kulit-kulit snack, kayak Oke. kulit-kulitnya itu dijadiin karya seni. Iya, iya, Pernah lihat dong? Iya. Ya, itu kayak suatu hal yang gak lumrah, tapi keren banget gitu loh. Iya, Enggak. Kita kayak bener-bener memanfaatkan sampah plastik yang mungkin gak ada harganya buat kita ya. Tapi itu bisa jadi nilai seni yang sangat keren gitu. Bahkan saya sepertinya sempat lihat hal itu tuh kayak dijadiin fashion zaman gini gitu loh. Oke, Ada oke. kayak fashion week gitu, ada terus model terus pakai busana ya, tapi temanya sampah. Oke. Keren gitu nggak sih? Iya ya, keren-keren Iya. banget sih. Jadi bener-bener dimanfaatkan gitu ya. Jadi gak terbuang gitu saja ya Iya, udah benar. gitu. Jadi bener-bener dimanfaatkan. Karena memang dari tadi kata yang seliweran sudah kita ucapkan memang sampah. Namun di sini pembahasan kita sesuai dengan forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sampang ya. Jadi pada khususnya di Kabupaten Sampang, bahwasannya ayo dong milenial lakukan perubahan mulai dari diri sendiri tadi ya. Bagaimana Iya. nanti menggunakan sampah dengan baik dan bagaimana juga mereplace sampah tersebut gitu Kak ya. Nah, Ya. untuk Kakak sendiri juga nih, kalau kita juga mengenal sebuah milenial, kadang dibilang sangat keras gitu Kak kalau diajak gitu ya. Kalau diajak untuk berubah pun kadang masih nanti aja nggak sih gitu. Udahlah, sekarang masih waktunya main dulu. Nah, maka dari itu nih, bagaimana tujuan kita ataupun goals kita
untuk dapatnya mengundang narasumber dari sudut pandang milenial ya, untuk dapatnya bisa mengetahui dan memberikan education pastinya kepada teman-teman bahwasannya ini loh kalau kita buang sampah yang benar, ini loh manfaatnya ke kita sendiri. Boleh nggak sih Kak dikasih tahu kalau manfaat itu bukan dari atau untuk kita sendiri, tapi untuk Ya. siapa dan bagaimana cara memanfaatkannya? Oke. Sebenarnya sampah ya. Apa namanya? Kita tadi kan gimana? Pertanyaan tadi gimana? Oke, pertanyaannya jadi sesuai dengan karena Blank, kita blank. menyatu dengan alam gitu ya. Ah, Jadi benar-benar udah alam banget nih kita sekarang. Jadi Keren, bagaimana keren, nih keren, keren. kalau Kakak sendiri menyikapi cara teman-teman ataupun penguntungan dari sampah sendiri buat diri kita? Jadi kalau kita udah buang sampah dengan baik dan benar, apa sih untungnya selain ya bersih dan yang lain-lain? Oh, ya ya ya. Simpelnya kan gini. Keuntungan kalau kita buang sampah, Ya, ya dong. oke. Selain bersih, sebenarnya aspek utamanya ketika kita buang sampah bersih, semuanya bakal bersih, Oke. semua bakal rapi. Tidak ada hal yang kayak gini deh sekarang. Kita nggak buang sampah, kita buang sampahnya sembarangan. Iya. Kita risih gak? Kayak Ya, ngelihat hal itu, oke. aduh gimana sih gitu tuh. Terus yang katanya kota Sampang juga kota Adiwiyata, ya Ya, kan? Adiwiyata, benar. ya kan. Nah seharusnya kan emang sampah tidak ada di apa ya, makanya banyak tempat sampah. Tapi memang julukan Adiwiyata ya tidak semudah yang kita bayangkan juga. Ya, oke. Masih banyak juga milenial yang banyak membuang sampah tidak di tempatnya. Nah keuntungannya ya untuk kita buang sampah itu, memanfaatkan sampah itu ya, selain untuk bersih itu juga bakal menikmati apa, kita bisa Menikmati gitu ya menikmati hasilnya. yaitu apa, matanya kita visual di sekitar kita itu kayak bersih. Jadi memang ada yang namanya dulu Sampang Bahari, Ya, bersih, oke. agamis, ya udahlah Harmonis banyak. dan yang lain-lain gitu Iya. ya. Bukan Sampang banjir setiap hari lagi dong. Oke, jadi plesetannya seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana kita juga bisa mengembalikan lagi. Jadi mindset orang-orang ataupun masyarakat, teman-teman milenial bahwasannya ini loh kalau kita buang sampah pada tempatnya, buang sampah Iya. dengan baik. Meskipun memang kalau kita denger nih ya, sepele banget sih buang sampah loh, cuman buang sampah loh. Simple. Tapi nggak sepele kalau kita belum ngelakuin itu gitu loh. Iya. Belum keren kalau kita belum buang sampah pada tempatnya Tempatnya. gitu loh. Sesuai dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi bagaimana kita dapat mengurangi itu terlebih dahulu. Jadi bukan langsung diberantas udah habis 0% gitu. Iya. Nah, nggak seperti itu, tapi ayolah generasi milenial sesuai tema nih, darurat sampah. Ayo generasi milenial lakukan perubahan. Ayo. Nah, jadi itu ya, jadi harus ngajak banget Ayo. ya kalau milenial. Nah, dari paparan Kak Mada pun tadi ya sudah jelas sekali bahwasannya ini loh kalau kita buang sampah kegunaannya gitu loh, mulai Ya. dari kalau nggak buang pada tempatnya dampaknya seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar ayo mulai dari sekarang gitu ya Kak Iya. ya. Nah, kembali lagi pada tema kita gitu ya. Kalau tadi kita sudah seputar sampah, kata sampah gitu ya. Nah, sekarang mengajaknya nih Kak, mengajak dari milenial. Apakah perlu Kak bahasa-bahasa yang halus ataupun bahasa yang aduh lemah lembut aja deh biar ikut gitu, atau memang perlu dibentak gitu? Aduh, kalau gitu sih banyak sifat dan sikap milenial sekarang beda-beda dong ya. Ya. Kadang memang bisa yang dilembutin enak, malah mengerti, tapi Iya. yang dikasarin juga malah dia takut kalau dikasarin dong. Oke. Nah, tapi ada juga orang yang sifatnya harus dikasarin, nggak bisa dilembutin. Jadi Oke. kita harus tegas, bukan kasar sih sebenarnya ya, Ya, tapi oke. lebih ke tegas gitu kan. Gas gitu ya. Tegas. Ayo buang sampah gitu loh. Yang benar gitu loh. Buang sampah yang benar gini. Terus dikasih tahu. Kalau urusan kayak dikasih tahu, mungkin itu sih sebenarnya kita sebagai pelopor milenial ya. Ya, oke. Nah, kita punya temen banyak kan. Ya. Ya temennya kita banyak dong ya. Nah, kita bisa lah dari teman ke teman. Gitu enggak sih? Oke. Nah, Lebih dari cepat teman ke gitu nggak teman. sih ya? Iya, lebih cepat dari teman ke teman dong. Jadi sekarang di medsos juga banyak lah yang kayak ya banyak lah saya lihat di medsos tuh ya, kadang ada yang buang sampah sembarangan juga, kadang yang ada juga yang konten baik
ya, konten baik, dia malah menunjukkan ini nih orang yang bagus dalam buang sampah. Mungkin kita juga bisa sih banyakin di medsos gitu juga sih. Oke. Karena sekarang kan udah zaman 4.0. Oke, sekarang dong. sudah berupgrade lagi nih, beralih di 5.0 ya. Sudah Iya. 5 ya Oh, sekarang. 5 ya. Ya, 5. 5 ya. 5.0. Oke. Nah, di mana semuanya itu udah apa? Serba digital. Ya, oke. Serba online semuanya. Jadi ya hal-hal yang kita punya medsos, Instagram, dari forum di sini sendiri ya, itu juga banyakin kayak tentang positif gitu Iya, loh. oke. Positif tentang gimana sih buang sampah yang enak. Jadi sehingga nanti anak-anak zaman sekarang, yang namanya anak-anak zaman sekarang kan, Iya. zamannya kita anak SD nggak megang HP, Belum dong. heeh. tapi zaman sekarang udah megang iPhone. Gadget ya. Ngeri kan? Oh, iya. Nah, kalau kita tidak ngarahkan yang baik dan di medsos itu adanya banyak konten-konten yang tanda kutip tidak baik, buruk gitu ya. Nah, malah anak-anak itu kan nanti juga bisa pikirannya kemana-mana. Oke, Jadi ya kita ya tapi pertama sih yang paling penting kita perbaiki dulu diri Ya. terutama, baru kita nanti bisa ngejudge orang lain. Bukan ngejudge sih, memberi saran ya Iya, kan. oke. Memberi saran bagaimana pemanfaatan sampah itu kan, karena sampah kan ada pabriknya juga, bisa didaur ulang juga Iya, kan, iya, oke. dan dipisah-pisah kan sampah. Makanya ada tempat sampah warna hijau, warna kuning, Nah, warna itu ada artinya, bukan itu karena ada kita artinya dong. cuman ngecat aja gitu. Iya dong, itu ada artinya dong. Oke, oke, Gitu ya. oke, ya. Saya Ya. setuju sih Kak, kalau dengan bagaimana kita bisa menyesuaikan juga menghadapi 5.0 ya. Karena Iya. sekarang bukan hanya kita bisa udah deh lewat dari seliweran slogan-slogan yang ada di jalan gitu ya. Namun bagaimana kita juga kalau udah punya sosial media, karena sekarang bukan hanya jarang ya, tapi dominan banget ya untuk memegang gadget itu udah dominan gitu loh. Iya. Jadi bagaimana kita juga bisa mengonten positif mengambil konten positifnya juga iya gitu loh. Nah, karena kalau udah dari kita sendiri pun konten positif ngambil dari nilai-nilai itu gitu ya, bukan karena langsung ngejudge ya tadi mungkin Iya. tanda kutipnya udahlah nilai ini nggak usah pada konten-konten tersebut seperti Iya. itu. Namun bagaimana kita sendiri milenial nih ya, terlebih memang cepet sih Kak, bukan hanya dari media sosial atau 5.0 tadi kasih tahu ke teman bahwasanya ini loh manfaatnya Iya. gitu kan. Jadi nanti disebarin dari teman ke Dari teman teman ke ke teman teman. gitu kan. Iya. Kayak lebih cepat itu juga Iya gak sih? dong. Heeh. Jadi meskipun dibilang efektif nggak sih kayak gitu, bisa lah ya. Namun Bisa efektif. kita bisa juga nih menambahkan dari sosial medianya juga gitu. Nah, sangat penting juga nih dan sangat bagus ya kalau menarik untuk sosial media. Bahwasannya gimana nih Kak, kalau dari kita sendiri milenial ya, kembali lagi ke milenial, bisa ngenilai dari konten itu tidak baik, padahal itu memang baik gitu. Apa memang perlu sekali kita membaca kritis ataupun melihat dengan kritis dari konten tersebut? Tentunya sekarang kita juga kita punya otak ya Iya, dong, oke. ya dong. Kita juga diajarkan untuk tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tadi Mbak Zada bilang kalau perlu nggak kita kayak lihat komen-komen kan, Iya, berarti oke, kan komen-komen dong Iya, ya. iya, heeh. Jujur saya pribadi saya nggak pernah ngeliat komen-komen, karena buat saya pribadi ya komen-komen tuh nggak penting. Jadi kan kita gini, ada nih gini nih, karena netizen sekarang ngeri-ngeri bos. Oh iya. Netizen sekarang Oke, ngeri-ngeri. oke, setuju. Kita padahal kita ngelakuin baik Ya. baik hati. Nanti kita dikiranya sombong, Nah, aneh dong. oke. Aneh oke. kan? Iya. Nah makanya menurut saya kita lihat aja, kayak buang sampah ya sekarang kan banyak sih emang. Kalau di Sampang sih banyak banget lah ya, orang buang sampah sembarangan banyak. Iya. Nah tapi kan kita ada konten di mana konten itu merujuk ke ayo ngajak orang untuk buang sampah yang baik. Nah ketika kita lihat komenannya itu macam-macam, pasti ada negatif dan positif. Jadi kita udah punya pikiran sendiri sekarang. Terlebih anak-anak ya, anak-anak juga apa ya, saya rasa anak-anak paham yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Cuman kadang ya itu kesadaran aja, kembali lagi ke kesadaran itu Iya. tadi gitu kan. Jadi ya menurut saya sih
kita lihat kontennya itu baik atau tidak, saya rasa itu udah ketahuan, oh konten ini baik gitu. Oke. Jadi soalnya kalau jujur saya pribadi saya nggak pernah lihat komentar di apa, biasanya kan banyak tuh komentar Iya, oke, 4.000 oke. sekian gitu. Nggak pernah lihat saya. Kalau boleh tahu apa tuh Kak alasannya? Soalnya ketika kita melihat hal itu, kita bakal misal nih, saya ngepost foto lagi buang sampah nih yang baik gitu kan, Iya. di komenan, ah sombong kamu, ah apaan sih, Oke. kayak gitu aja di post, ah gini. Kalau kita lihat hal itu, kita kayak ngerasa kayak mikir gitu Iya, kan, oke. ini orang kenapa sih. Ya, jadi nanti malah kita tuh apa sih, gak asik nih orang gitu, kayak kita malah apa ya, ngerasanin orangnya itu tadi, dosa juga buat kita. Oke, oke. Ya itu, jadi ya alasan saya untuk tidak melihat itu karena saya pengen ya masa bodoh lah, Oke, ya. Jadi Kurang salah satunya saya memang mana? itu ya. ya Kak, kurang peduli aja sih Oke. sama komennya. Yang penting saya tahu kalau saya apa, saya berperilaku baik, saya membuang sampah yang pada tempatnya, ya apa salahnya kan gitu. Iya, jadi mungkin bukan hanya paparan namun curhat juga ya Kak, biar teman-teman juga Iya, tahu gitu biar- ya. biar teman-teman paham ya. Oke, oke, oke. Nah. Bahwasanya seperti itu teman-teman. Jadi meskipun kita sudah tahu bahwasannya media sosial ini bukan hanya untuk kita di lingkup untuk ngejudge orang ataupun bagaimana kita berkomentar yang mungkin kurang baik gitu Kak ya. Namun Iya. bagaimana kita juga dapat menjadi pelopor nih di 5.0 bahwasannya ayo dong dari sekarang berkomentar juga yang baik dan postingannya juga yang baik ya, terlebih Postingan yang sekarang baik. darurat sampah gitu ya. Jadi Iya. mungkin bisa menjadi suatu contoh gitu ya. Iya. Gak kerasa juga sih Kak, karena kita udah bersatu dengan alam ya, jadi kayak pengen nyebur gitu nggak sih? Nggak lah Iya, ini mumpung teman-teman. banyak ikan. Jadi Ikannya banyak. mungkin kalau udah dari Kak Mada ini banyak yang disampaikan maupun mulai dari sasaran kepada milenial, boleh nggak sih Kak dikasih closing statement terlebih dahulu buat teman-teman mungkin bisa Saran ya? mencerna gitu ya kesimpulan dan saran dari Kak Mada sendiri. Ya sebelumnya ayo teman-teman, kita bikin Sampang ini emang benar-benar kota yang indah, Oke. benar-benar kota yang indah, benar-benar kota yang adiwiyata. Ya. Jadi kelihatan adiwiyatanya tuh emang benar-benar kan. Ayolah kita sekarang mulai sadar, kita sekarang perbanyak, kita harus mencintai lingkungan, kita harus mulai sadar kalau lingkungan itu yang bakal menunjukkan kalau kita ini baik atau tidak. Oke. Ya dong. Ya, oke. Jadi Iya. dari diri sendiri juga ya. Kak, Dari ya? diri sendiri dulu, nanti baru ke teman-teman yang kayak tadi saya jelaskan. Ya. Jadi kita baik, insya Allah kalau kita baik, teman kita juga ikutan baik. Udah Oke, kan? iya, benar-benar setuju sih kalau Slogan itu kayaknya bener ya. Ya oke, setuju aja sih kalau itu, karena memang kalau udah dari kita sendiri baik akan ikutan gitu ya Kak ya, Iya. jadi membawa energi positif lah mungkin Iya. seperti itu. Nah mungkin dari Kak Mada cukup ya untuk closing statementnya untuk teman-teman. Iya, Oke, cukup sih. oke. Jadi kalau saya sendiri bahwasannya bagaimana sih untuk dari kita sendiri atau kembali pada kesadaran diri sendiri bahwasannya ini loh pentingnya gitu loh, sesuai dengan tema kita yakni darurat sampah, ayo milenial lakukan perubahan. Maka dari itu Forum Pengurangan Risiko Bencana pun mengangkat tema ini dan untuk mengundang narasumber milenial kita bahwasannya dapat mewujudkan bagaimana kita dapat membuang sampah dengan baik atau pada tempatnya bukan seenaknya gitu ya. Jadi mungkin nantinya manfaat bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan namun semua dan bersama seperti itu ya Kak ya. Nah mungkin sekian nih dari podcast kali ini, tapi tak lupa kami juga ucapkan terima kasih pada mitra yang sudah berkontribusi bersama di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Terima kasih juga sudah setia ya untuk bermitra dengan kami seperti itu. Dan untuk sebagai penutup boleh nggak sih bareng-bareng gitu ya, kita bareng-bareng ya. FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Ibtisam Limazada. Saya Aditya Lukiswara. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.